Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ajri Ridwan, NIM 1803010020, kelompok 10, ingin mempresentasikan tentang perkembangan dan dampak mekanisasi pertanian dari masa ke masa. Ya udah, kita lanjut. Mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian atau alat dan mesin pertanian merupakan cabang dari ilmu teknik pertanian atau agricultural engineering. Dengan pokok soal telaah berupa kegiatan usaha tani, semua komoditas, kehidupan, pendesaan, pengolahan hasil pertanian, dan bentuk-bentuk kegiatan pertanian lain yang terkait dengan usaha tani. Titik pusat minat ilmu teknik pertanian adalah bidang keteknikan engineering. Engineering adalah seni atau ilmu mempergunakan atau memakai bahan-bahan dan gaya-gaya alami secara efisien untuk memperoleh manfaat bagi kehidupan. Kata memakai mencakup makna kreasi, rancang bangun, konstruksi, dan pengoperasian secara produktif dengan cara memilih, mengkombinasikan, menyesuaikan, dan menyerasikan imbangan antara materi atau bahan dan daya yang digunakan berdasarkan asas keilmuannya. Kita lanjut. Tujuan adanya mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi lahan dan tenaga kerja, meningkatkan luas lahan yang dapat ditanami, menghemat energi dan sumber daya seperti benih, pupuk, dan air, meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan kualitas hasil pertanian, mengurangi beban kerja petani, menjaga kelestarian lingkungan dan produksi pertanian yang berkelanjutan, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Lanjut. Sejarah perkembangan mekanisasi pertanian. Sejarah perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia ditandai dengan pemanfaatan alat dan mesin pertanian. Peninggalan Belanda di Sekon. Alat dan mesin pertanian atau bisa dibilang Alsintan tersebut dipindahkan ke Jawa, digunakan untuk pengenalan serta pengembangan mekanisasi pertanian di Indonesia. Dalam perkembangannya, di tahun 1966, Indonesia mengimpor Alsintan semakin banyak sehingga membantu dalam pengembangan Alsintan. Sehingga dari tahun ke tahun, perkembangan penggunaan mekanisasi pertanian di Indonesia semakin meningkat. Pada awal-awal perkembangan mekanisasi pertanian ini, kita masih mengadopsi langsung teknologi negara maju. Padahal kondisi lahan pertanian kita dan sistem usaha taninya jauh berbeda dengan negara asal teknologi. Akibat berbagai masalah timbul, seperti batas bawah menjadi hilang dan lapisan bawah yang kedap air rusak. Harapan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan juga tidak tercapai. Proses alih teknologi seperti ini sering disebut dengan material transfer. Kita lanjut. Perkembangan mekanisasi pertanian. Pengembangan alat dan mesin pertanian yang juga pengembangan mekanisasi pertanian tidak dapat berdiri sendiri karena merupakan suatu subsistem penunjang atau supporting system dalam proses budidaya. Pengolahan dan penyiapan sebagai teknologi yang bersifat indivisible, tidak dapat terbagi. Peran alat dan mesin pertanian disebut sebaiknya dapat didistribusikan pada banyak pemakai atau petani kecil yang tidak mempunyai cukup kemampuan untuk memilikinya. Sifat teknologi yang melekat menjadikan pengembangan mekanisasi di Indonesia sejak tahun 1950 sampai saat ini mengalami dinamika perubahan sesuai kondisi kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan pembangunan pertanian dan bentuk usaha taninya seperti terlihat pada tabel berikut ini. Bisa kita lihat sendiri tabel berikut ini. Ya, kita lanjut. Mekanisasi pertanian sebagai bentuk teknologi dalam pengembangan ke masa depan harus memperhatikan tantangan sebagai pendukung pencapaian pemenuhan kebutuhan akan pangan, pakan, serat, dan energi beserta seluruh kendala yang ada. Tantangan yang ada oleh MDGs tahun 2000 dan IFPRI tahun 2006 dicantumkan dalam tabel berikut. Bisa kita lihat tabel berikut ini.
Kemudian dampak mekanisasi pertanian. Perkembangan zaman dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang luar biasa terhadap kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berpikir akan selalu mengembangkan suatu hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, proses perubahan akan terus berjalan. Setiap perubahan usaha tani melalui mekanisasi didasari tujuan tertentu yang membuat perubahan tersebut bisa dimengerti, logis, dan dapat diterima. Diharapkan perubahan suatu sistem akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut di atas dapat dicapai apabila penggunaan dan pemilihan alat mesin pertanian tepat dan benar. Tetapi apabila pemilihan dan penggunaannya tidak tepat, hal sebaliknya yang akan terjadi. Perubahan-perubahan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dilakukan pemerintah sekarang berjalan dengan diarahkan pada semua sektor, tidak terkecuali sektor pertanian. Pertanian memiliki peranan yang sangat penting bagi kesejahteraan rakyat. Berhasilnya sektor pertanian akan berdampak kepada ketahanan pangan. Kita lanjut. Mekanisasi juga menimbulkan dampak yang tidak disukai, di antaranya menggeser tenaga kerja manusia dan ternak, serta kesenjangan pendapatan. Berbagai lembaga internasional telah mengembangkan mekanisasi cukup lama. Beberapa program sukses, namun sebagian mengalami kegagalan. Menurut IRI, tahun 1986, keberhasilan pengembangan mekanisasi pertanian bergantung pada kondisi agroklimat, sistem ekonomi, dan budaya yang sejalan dengan peluang ekonomi penerapan alat mesin pertanian atau Patterns of Agricultural Mechanization. Selanjutnya, analisis pengembangan dan dampak mekanisasi dari masa ke masa. Secara umum, analisis ini memiliki tujuan umum untuk melakukan review pertumbuhan atau perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia secara makro sebagai bahan untuk pengembangan mekanisasi pertanian di Indonesia. B. Mengidentifikasi masalah, peluang, kendala, tantangan pengembangan mekanisasi pertanian dan memberikan alternatif kebijakan strategis untuk pembangunan mekanisasi pertanian dalam mencapai sasaran kuantitatif. Selanjutnya, pembahasan secara menyeluruh dari semua sisi pandang akan menguntungkan bagi para pengambil kebijakan pengembangan dari pihak pemerintah, produsen, pemasar, praktisi, penggunaan yang terlibat, dan menjamin fungsi keberlanjutannya. Hasilnya, kebijakan yang diterapkan akan lebih realistik untuk ditetapkan dengan sedikit atau minimal risk pada pihak yang dirugikan. Berapa strategi ideal yang harus dilakukan oleh para pengambil kebijakan? Selanjutnya, beberapa strategi ideal yang harus dilakukan oleh para pengambil kebijakan, perancang bangun, pabrikan maupun penjual produk hasil pertanian dalam mengembangkan harus lihat dari berbagai aspek pendekatannya. Analisis tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan hasiltan di suatu wilayah, khususnya berkaitan dengan kualitas kerja teknologi. Selain itu, meningkatkan kualitas kinerja atau dampak teknologi merupakan motor penggerak utama proses difusi, sedangkan kecepatan difusi ditentukan oleh proses ahli teknologi dan pengetahuan. Kecepatan menyerap ahli teknologi dan pengetahuan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterampilan serta kondisi perekonomian pihak adopter. Mendalami fakta dan analisis pengembangan mekanisasi pertanian di Indonesia selama ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan mekanisasi pertanian memiliki korelasi timbal balik yang cukup signifikan dengan kemajuan intensifikasi usaha tani atau perbaikan mutu intensifikasi. Dengan kata lain, mekanisasi pertanian menjadi pendorong untuk melakukan peningkatan mutu intensifikasi usaha tani. Namun juga program perbaikan atau peningkatan mutu intensifikasi dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan mekanisasi pertanian. Pertumbuhan tersebut antara lain disebabkan makin dibutuhkannya mekanisasi pertanian dalam wujud penggunaan alat dan mesin pertanian. Untuk melakukan percepatan pengolahan tanah, makin berkurangnya tenaga kerja pengolahan tanah di pedesaan atau terjadinya urbanisasi ke wilayah perkotaan. Lanjut kesimpulannya. 1. Mekanisasi pertanian pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi lahan dan tenaga kerja.
Yang kedua, mekanisasi pertanian pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi lahan dan tenaga kerja. Yang ketiga, sebagai teknologi yang bersifat indivisible, tidak dapat terbagi, peran alat dan mesin pertanian tersebut sebaiknya dapat didistribusikan pada banyak pemakai atau petani kecil yang tidak mempunyai cukup kemampuan untuk membelinya. Yang keempat, pertumbuhan mekanisasi pertanian memiliki korelasi timbal balik yang cukup signifikan dengan kemajuan intensifikasi usaha tani atau perbaikan mutu intensifikasi. Demikianlah presentasi saya tentang mekanisasi pertanian dari masa ke masa ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.